santri harus mulai menunjukkan giginya, harus menunjukkan taringnya. Betul. Bahwa santri bisa menjadi Bupati Garut di 2023. Wih, keren. Nah, itu yang kadang-kadang juga menjadi, ini tidak menjadi iri, cuma kadang-kadang menjadi sebuah hal yang dipertanyakan oleh para pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Negara begitu jor-joran terhadap pendidikan secara umum, tapi seolah-olah memandang sebelah mata terhadap perkembangan pesantren. Nah itu kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya tidak tahu secara persisnya ya. Cuma ya saya katakan karena eksistensi pesantren itu hanya diakui secara kultur. Oke. Tidak terakui secara struktur. Ya baru sekarang ini setelah ada undang-undang pesantren ya. Kalau undang-undang pesantren ini nanti akan seperti apa kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti sebelum ada undang-undang pesantren itu, negara tidak memandang terhadap pesantren sebagai sebuah lembaga yang memberikan nilai manfaat besar yang negara mengakui eksistensi atau kehadirannya. Nah makanya ketika kemudian problematika di masyarakat begitu banyak dan begitu jelimet, akhirnya bisa terlihat bahwa pesantren menjadi salah satu problem solving daripada keruwetan itu, baru pemerintah itu menganggap bahwa oh ya eksistensi harus diakui. Artinya bahwa negara harus hadir untuk membantu terhadap keberlangsungan pesantren, membantu dari sisi-sisi yang lain. Bukan kami tidak berbicara tentang begini ya, pesantren butuh dikasih uang, enggak. Contoh begini, pemerintah membantu terhadap pesantren yang kekurangan air. Nah, dibantu oleh pemerintah. Kekurangan dari MCK, bantu oleh pemerintah. Kekurangan media belajar, kasihlah oleh pemerintah. Emang sekarang enggak? Nggak ada. Ada tapi sangat kecil. Ada, tidak kami ini, tapi sangat kecil. Kita kan dengar ada bantuan untuk pesantren katanya. Nah itu kan kemarin kan yang dipotong itu. Ya, sudah kecil dipotong lagi ya. Iya kemarin banyak kan beritanya kan viral. Jadi maksudnya saya katakan begini, ini orang sudah tidak punya adab saya kira. Udah kecil dipotong lagi. Dan itu yang emang itu benar berarti ya? Oh iya. Oke. Saya katakan begini, ini orang tidak punya adab. Udah kecil bantuannya, kan paling besar hanya 50 juta. Paling besar tuh 50 juta. Udah bantuannya 50 juta, 25 juta, 15 juta, dipotong lagi. Kan tidak punya akhlak nih orang. Ya harusnya kalau mereka mengasih bantuan, kan gini, ini kan banyak calo-calo ini kebiasaan permainan politisi-politisi ini. Politisi-politisi kotor ini bermain-main, akhirnya apa? Dia memotong dengan dalih untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Saya katakan, bisa nggak ngomongnya begini, bahwa kami kapan lagi bisa membantu terhadap pesantren? Mumpung ada, minimal mudah-mudahan jadi amal jariah untuk mereka-mereka yang memberikannya. Tapi kan nggak begitu. Saya berpikirnya ini orang nggak takut kualat gitu, ya Allah. Pesantren gitu loh. Ya begitulah. Kalau orang sudah terlalu materialistis begitu. Tapi itu emang bantuannya emang khusus untuk di masa Covid ini? Betul. Hanya di masa Covid. Hanya di masa Covid. Tapi kita tidak tahu ya. Nanti ke depan akan seperti apa. Tapi saya kira dengan lahirnya undang-undang pesantren ini, negara mengakui keberadaan dari pesantren, artinya eksistensi pesantren diakui oleh negara. Nah mudah-mudahan nanti akan dari pengakuan ini bisa menjadi muncul satu keberpihakan dari sisi anggaran terhadap keberlangsungan dari pondok-pondok pesantren ini. Oke. Balik lagi ke santri nih. Siap. Ketika tadi yang saya bilang ada stigma, oke lah, itu kalau berbicara tentang tempatnya tadi, pesantren santri bakal jadi buduk bla bla bla, itu mah hanya dari segi itunya gitu kan. Nah, tapi dari segi jenjang atau misalnya untuk berkarir lah kasarnya gitu kan, ya kalau saya lihat sendiri aja tadi dari gelarnya pun juga ada banyak gitu kan, berarti maksudnya itu bisa menjawab bahwa santri pun juga bisa kan menjadi seorang dokter. Betul. Bisa menjadi seorang insinyur, bisa menjadi seorang sarjana lah gitu kan. Tidak serta-merta bahwa santri itu ya jurusannya yang ngaji kitab, misalnya beres. Nggak seperti itu berarti kan. Betul. Nah, seperti apa? Mungkin ini harus juga dijelaskan lah sedikit gitu kan. Apakah ketika saya menjadi seorang santri, apakah saya menjadi terbelakang dalam hal pendidikan yang lain? Atau seperti kayak gimana sih ya? Iya. Sekali lagi saya bersyukur sekali ketika negara mengakui eksistensi santri dengan adanya Hari Santri ini. Sehingga masyarakat semakin mengenal dunia pesantren, masyarakat semakin mengenal dunia santri, sehingga kata santri ini
kalau dalam kamus BBI ya, kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan adalah sekelompok orang yang betul-betul konsen dalam peningkatan kemampuan dalam bidang agama. Oke, itu pengertian santri. Ya, pengertian dari santri itu. Nah, artinya bahwa di sini ketika seseorang punya nilai-nilai keilmuan, maka dia akan selalu mendapat tempat dimanapun. Ilmu apapun itu ya. Nah, apalagi santri sekarang ini, bekal santri itu banyak. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Hari ini saya bisa menghitung dengan jari pesantren-pesantren yang hanya khusus untuk ilmu agama. Rata-rata sekarang sudah combine. Sudah mengkombinasikan antara ilmu agama dengan persekolahan. Artinya, kalau seseorang dicetak untuk begitu, maka santri bisa betul-betul eksis dalam bidang apapun. Di bidang agama, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang perbankan. Santri bisa hadir di sana. Dan ketika santri bisa mewarnai, saya kira mudah-mudahan negeri ini akan menjadi lebih baik. Betul. Kenapa? Karena santri itu dasarnya punya nilai-nilai agama. Kasarannya begini, Kang. Santri kalau melakukan kesalahan tahu tempat kembali. Tahu tempat kembali. Kemana dia harus kembali. Kenapa? Karena dia punya dasar. Beda dengan orang yang tidak tahu posisinya, tidak memiliki dasar agama. Dia tidak tahu tempat kembali. Betul. Sejelek-jeleknya santri, dia tahu bahwa saya pernah belajar ilmu agama, saya harus kembali lagi. Kenapa? Karena saya percaya akan mati, dan setelah mati akan ada kehidupan yang namanya kubur, alam kubur. Setelah alam kubur akan ada alam akhirat. Di sana akan ada hisab. Percaya, saya yakin semua santri akan hal itu. Dan akan takut berarti. Karena itu percaya, dia tahu tempat kembali harus kemana. Nah, sehingga sebandel-bandelnya santri, dia tahu tempat kembali. Betul. Nah, dari situ kemudian akhirnya kita bisa mendorong dengan hari santri ini bahwa santri bisa menjadi apapun di negeri yang kita cintai ini. Bahkan bisa menjadi pemimpin juga. Hari ini kan sudah dibuktikan. Wakil presiden ini kan seorang santri. Bahkan bisa jadi seorang pemimpin juga kan. Bisa jadi seorang pemimpin. Bukan hanya itu, bisa jadi bupati, bisa jadi. Sekarang sudah banyak. Kalau anggota dewan saya kira sudah banyak. Sudah banyak. Beberapa kepala daerah juga dari saya sudah mulai banyak. Nah, artinya bahwa santri jangan nyiut nyalinya. Tapi santri harus membusungkan dadanya. Kami lebih baik daripada yang lainnya. Dan kami bisa menjadi apapun untuk negeri ini. Bahkan kita punya basic atau mental agama yang lebih baik lah. Lebih komplit lah. Komplit lah. Berarti santri pun juga harus melek politik dong kalau misalnya kayak gitu. Iya dong. Kalau santri tidak melek. Hari ini kan begini. Dulu itu selalu ada sebuah semacam suara-suara sumbang. Di mana bahwa kiai santri itu jangan berpolitik. Nanti agama terkotori. Nah, betul. Itu sering kan? Sering dengarkan jargon-jargon begitu. Harus dibedakan jadi umaro atau jadi santri itu atau kiai itu di pesantren aja, jaga agama, jaga pesantren. Ngawiri duwe pagawean lah gitu kan. Itu justru adalah pekerjaannya politisi-politisi busuk itu. Kenapa? Karena kalau kemudian santri eksis, santri masuk kepada wilayah-wilayah politis, santri masuk kepada menjadi seorang pemimpin politik, akhirnya apa? Mereka tidak akan kebagian tempat. Kenapa? Jelas skill punya, ilmu agama ada, dasar untuk dia bereksis itu memiliki dasar yang kuat. Nah, akhirnya mereka-mereka ini yang hanya menjadi politisi-politisi gadungan, yang hanya memanfaatkan keadaan dan situasi-situasi yang tidak menguntungkan untuk orang lain dan dia memanfaatkan di dalamnya. Itu yang kemudian dia manfaatkan ketika santri hadir, apalagi kiainya yang hadir. Kiainya itu adalah orang-orang yang punya basis dukungan yang jelas dari masyarakat yang selama ini mereka kelola. Pada akhirnya apa? Mereka takut kehilangan power. Iya jelas lah. Orang orang-orang kalau misalnya mau pemilihan mereka nyari-nyari ke pesantren kan. Ya, makanya ke depan saya kira santri Garut bisa menjadi Bupati Garut. Amin. Berarti santri harus turun gunung dong kalau kayak gini. Bukan harus turun gunung, santri harus mulai menunjukkan giginya. Harus menunjukkan taringnya. Betul. Bahwa santri bisa menjadi Bupati Garut di 2023. Wih, keren. Mudah-mudahan terjadi. Ini mudah-mudahan terjadi. Amin. Nah, berarti seorang santri itu ya bukan hanya tahu soal kitab, bukan hanya mengaji, tapi santri pun siap bisa menjadi
dokter lah, betul, engineering lah, betul, bahkan seorang pemimpin, betul, atau ya tadi menjadi bupati di kota masing-masing semua kan. Betul. Nah, apa yang bakal terjadi kalau seorang santri jadi bupati? Saya kira pengambilan kebijakannya akan jelas. Satu, dia akan pro terhadap nilai-nilai agama. Oke. Dan karena itu basicnya kan agama. Dan itu sebenarnya tidak akan justru merugikan pihak yang minoritas kan sebetulnya kan? Tidak ada nilai agama yang merugikan terhadap masyarakat. Nilai-nilai agama itu selalu menguntungkan kepada masyarakat. Yang menjadi masalah kan pelaku agamanya aja yang memang bermasalah. Agama itu selalu menguntungkan kepada seluruh umat manusia. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha yang ada di Indonesia lah ya, utamanya. Itu semuanya memiliki nilai keuntungan terhadap pemeluknya dan memiliki nilai kebaikan untuk seluruhnya. Nah, cuma masalahnya ini kadang-kadang orang-orang yang berada di nilai-nilai agama ini kan dibendung oleh orang-orang yang tidak mau ada orang ini masuk ke dalam. Nah, makanya ketika seorang santri konsisten dengan ilmunya, kuat dengan pendirian keilmuannya, maka ketika dia jadi bupati, dia minimal akan amanah. Amanah tahu korupsi itu haram. Tahu bahwa haram itu berarti berkaitan dengan masalah dosa, dan tahu setiap dosa akan berbalas nilai-nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya dan masyarakatnya serta kebijakan yang harus dibuatnya. Itu makanya saya sih mendorong 2023 harus ada santri yang jadi bupati Garut. Saya sangat mendorong. Dan siapakah itu? Ya, kita lihat saja. Ini kayaknya udah mulai sia-sia Liki. Oke, kita udah bicara banyak nih tadi soal sekolah. Nah, berarti seorang santri karena tadi bisa menjadi apapun. Saya pengen ambil contoh deh di pesantren A sendiri lah, di Faujan. Seperti apa sih pendidikan yang diterapkan kepada santri? Ini mungkin juga banyak orang tua yang nanti nonton biar bisa menjadi pilihan. Cocok nggak ya misalnya anak saya dimasukkan ke pesantren atau misalnya kan kayak gitu. Nah, di Faujan sendiri itu seperti apa sih pendidikan dari tahap awal, tahap dasar itu mereka diajarkan tentang dasar-dasar agama. Dasar agama itu sesungguhnya itu bukan ibadah. Dasar agama itu adalah akhlak. Akhlak itu udah dari dasar agama. Dasar agama itu bukan ilmunya berarti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Artinya dasar pokok pondasi agama itu adalah akhlak. Nah, akhlak ini kemudian diajarkan bukan hanya dari sisi sifatnya ya textbooks ada pelajarannya, tapi dengan praktek langsung. Bagaimana santri hubungannya terhadap orang tua. Di kami diajarkan di Fauzan, datang, pulang, datang harus betul-betul bisa menghormati orang tua, datang ke pesantren ya, maksudnya. Jadi artinya bahwa dia harus mendoakan kepada orang tuanya. Pulang pun dia harus betul-betul bisa menunjukkan sikap yang ramah, yang betul-betul bisa menjadi baik untuk orang tua. Dan itu ditunjukkan dengan cepetan bahasa Sunda kudu rengkuh ka kolong, kudu rengkuh kanu saluhureun, kudu hormat ka saluhureun, itu diajarkan. Nah, itu yang pertama. Baru setelah itu diajarkan tentang nilai-nilai ibadah. Nah, nilai ibadah tentu dengan ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu ibadahnya bagaimana. Nah, baru setelah itu kita kembangkan lagi, dia akan menjadi seorang apa? Seorang faqih kah, ahli fikih? Seorang muhaddis kah, ahli hadis? Seorang mufassir kah, seorang ahli tafsir Al-Qur'an? Nah, setelah dia mengenal, jadi dia mengenal dasarnya, kemudian dia mengenal tata cara dia dalam hubungan syariat agama, ibadah. Setelah itu baru kemudian nanti menjadi apa dia spesialisasinya. Nah, sehingga dari situ dia akan tahu bahwa saya spesialisasinya di bidang lughah, bahasa. Nah, berarti nahwu shorof. Saya di bidang fikih, faqih. Saya di bidang hadis, berarti muhaddis. Saya di tafsir, mufassir. Nah, itu spesialisasi. Nah, makanya tingkatannya ada ula, wusta, ulia. Nah, ula itu dasar itu akhlak, baca Quran dan segala macam yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Kemudian baru meningkat kepada wusta tentang ibadah, hukum-hukumnya ibadah seperti ini, halal dan haram tuh begini, terangkan begitu. Itu dari pendidikan agamanya. Kalau untuk pendidikan duniawinya? Sekolah. Dan ada kan di situ juga sekolah kan. Jenjangnya dari SMP, Aliyah, SMK. Ya, dan cara insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita mendirikan perguruan tinggi. Wow, serius ah? Betul. Serius ini? Betul. Oh, gila.
Keren. Ya, karena pesantren harus siap menghadapi perubahan dunia. Benar. Kalau tidak ya susah. Pesantren harus betul-betul bisa mengimbangi perubahan. Kan dunia ini kan berubah. Ya. Apalagi sekarang dengan pandemi ini sangat drastis perubahannya. Sedih justru saya juga. Berarti itu yang dilakukan di Faujan bahwa lembaga pendidikan dasarnya juga hampir tetap ada. Hampir semua sama di pesantren begitu lah. Oke, rasa-rasa seperti itu. Jadi orang tua pun juga tidak harus khawatir kan bahwa mereka tetap mendapatkan pendidikan dunianya, tetap juga. Dan saya itu justru muji untuk seorang santri teh jujur. Saya mah kadang terkuat gitu aja dengan santri. Mereka kan kalau untuk jam sekolah kan tetap biasa tuh. Betul. Subuh itu udah bangun. Iya, 3:30 udah harus bangun itu. 3:30 harus sudah bangun. Setengah 4. Ngaji dulu. Jangan salah. Nabi itu memiliki 2 masa. Namanya masa nubuwah, yang kedua masa risalah. Oke. Masa nubuwah itu usia Rasul dari usia 25 sampai 40 itu masa nubuwah. Di mana Rasul itu berangkat dari rumahnya Siti Khadijah, berserta dengan Siti Khadijah kan, ke Gua Hiro. Hanya untuk bertahanus. Bertahanus itu dia bersemedi memikirkan apa yang harus saya lakukan memperbaiki Mekah ini. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki orang-orang yang ada di Mekah ini. Ini orang-orang telah melakukan kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu bersemedi itu artinya bahwa ada kegalauan yang luar biasa pada diri Rasul, akhirnya bertahanus. Nah, bertahanus ini dia menyimpan diri pribadinya untuk kemudian terus memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan serta mencari cara supaya bisa ketika pada masanya dia keluar, dia sudah menjadi pribadi yang baik. Sehingga diturunkan kemudian wahyu, di ujungnya itu bertahanus, diturunkan wahyu namanya Iqra. Bahasa pertama baca. Ya, artinya baca itu kan berilmu. Harus berilmu. Kalau tidak berilmu itu susah. Beragama tanpa ilmu itu susah. Harus berilmu kalau mau beragama itu. Karena agama tanpa ilmu kosong. Gitu. Oke. Dan itu memang yang sering dilakukan hampir di semua pesantren. Betul. Dan nah inilah berarti membuktikan bahwa seorang santri itu juga tidak hanya memikirkan ilmu agama, tapi juga dibekali dengan ilmu dunia. Betul. Oke, di hari santri ini saya ingin dong ada sedikit nasihat atau juga mungkin yang ingin sampaikan buat para santri mungkin yang mendengar di sana. Apa sih harapannya untuk kepada para santri yang ada di khususnya Kabupaten Garut ini? Pertama saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Banggalah jadi seorang santri dan tekunlah terus untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah bekal untuk meraih masa depan. Jadilah seorang santri yang betul-betul adaptif terhadap perubahan, dan jadilah seorang santri yang mampu menjadi penerus perjuangan para pemimpin di negeri yang kita cintai ini. Ketika para santri menjadi orang yang dibekali dengan ilmu yang kompatibel, ilmu yang komplit, ilmu yang betul-betul bisa menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi, maka negeri ini akan menjadi besar, dan kebesaran negeri ini pengaruh dari santri, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih nih udah ngobrol panjang lebar. Sebenarnya saya pengen banyak banget ini yang diobrolin, tapi kita lagi ngobrol lah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Bisa datang lagi sering-sering main ke sini. Insya Allah. Oke. Saya senang kok, malah kita bisa bertukar pikiran. Siap. Ya, banyak hal lah yang kita bisa. Sebenarnya saya kalau ketemu sama alim ulama tuh, suka malu. Ini episode khusus, makanya kenapa saya pakai peci ya. Karena ini hari santri. Oke, selamat. Terima kasih sekali lagi, selamat Hari Santri untuk semua santri yang ada di Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.